itu izin RW, izin RT. Asal apa kula nglawat. Kalau ada seperti itu, kok kami yang RW itu dikasih tahu. Oleh karena itu memang kami sangat Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Malang. Ini kegiatan kami pasien screening, ini adalah screening pasien sebelum masuk ke puskesmas. Ini melihat paparannya Bu Erna tadi, saya lihat puskesmas jadi pelayanan sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu jiwa. Panjang ini kuat, Pak Widi panjang namanya, jalannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, ada ketua MPMK, ada ketua PKM, ketua RW, ketua forum, KIM, ya, ibu-ibu PKK, mungkin ada kader-kader posyandu, bapak-bapak ketua RW, ketua RT, mungkin juga yang ada yang hadir, ya. Dari Dinas Kesehatan ada Bu Win, ada Pak Husnul dan timnya dari Kepala Puskesmas serta kru, ya, Bu Endang yang sudah sangat dikenal. Kemudian Pak Camat, ada Pak Widi tadi dari Humas, kemudian dari Dr. Sata dari UMM. Terima kasih kehadirannya. Dan di tengah-tengah kita juga hadir Babin Kamtipmas dan Babinsa juga yang kita hormati, serta Bapak Ibu sekalian hadirin beserta monitoring sosialisasi terkait dengan penanganan dan penanggulangan COVID di wilayah kerja Puskesmas Jati. Kita semua patut bersyukur kepada Allah SWT, siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat hari ini menjadi sangat mahal, sangat mewah dan sangat dibutuhkan ketika akhir tahun 2019 sampai dengan hari ini hampir 216 negara, bisa lebih, yang semuanya sedang berjuang
untuk keluar dari pandemi COVID-19, termasuk Indonesia, termasuk Kota Malang, termasuk Bandung, Rejosari, dan Kecamatan Sukur. Saya terima kasih dan bersyukur bahwa Kecamatan Sukur pergerakannya sangat terkontrol. Dari Maret, April kosong, Mei ada sedikit, dan puncaknya di bulan Juni. Kalau dikaitkan dengan jumlah yang positif di Kota Malang, Kecamatan Sukur paling kecil. Ini prestasi luar biasa. Prestasi yang bagus. Ya. Walaupun di 3 wilayah, Bandung, Tanjung, sama Sukur sudah pecah telur. Beberapa waktu yang lalu masih kosong yang positif. Kita perlu terus mengendalikan, dan capaian ini berkat kerja keras semuanya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ketua RW yang sudah luar biasa dari RW 1 sampai RW 13. Kelompok-kelompok lembaga yang ada di masyarakat, ibu-ibu posyandu PKK, ya, semuanya ini, sehingga terbangun rasa kebersamaan, sehingga terbangun gotong royong, terbangun kemandiriannya. Informasinya ditata secara baik karena informasi ini rawan, ya, terkait COVID, informasi sangat sensitif. Alhamdulillah di Bandung bisa terkendali dengan baik. Terima kasih Ibu Pak Puskesmas, ya, sewilayah Kota Malang juga, khususnya di Sukur, luar biasa. Pak Lurah, Pak Camat bergerak terus untuk bisa mengendalikan daripada COVID. Untuk 3 kelurahan ini, saya kemarin menyampaikan arahan kepada Pak Camat dan Pak Lurah, mapping areanya yang betul, harus rigid, harus betul-betul detail. Nah, ini sudah kelihatan. Pak Lurah, Pak RW, bagi RW yang kosong dalam arti negatif COVID, ini dipertahankan. Ada RW yang sudah ada positif, ada yang PDP. Ini diupayakan untuk dilakukan langkah-langkah penyembuhan dan pemulihan. Bagi yang masih steril bagus, ini dipertahankan. Mapping area semacam ini luar biasa penting guna untuk kendali daripada penyebaran COVID-19. Tentu harus mengikuti protokol dan arahan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dari Satgas COVID di wilayah Sukur, ya, bersama-sama Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah ada semua tadi ditampilkan mapping areanya. Saya nggak masuk ke sana. Yang ingin saya sampaikan adalah hasil rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu dengan Ibu Gubernur, Bapak Pangdam, dan Pak Kapolda di Bangor. Ya. Malang ditetapkan masih pada posisi perpanjangan transisi PSBB karena posisi zona di Malang ini menjadi zona penularan yang beresiko sedang, warnanya orange. Ditetapkan. Insya Allah sekarang sudah berjalan hampir 8 hari, sampai tanggal 14 hari akan diadakan evaluasi lagi. Kita berjuang bagaimana masuk ke zona penularan beresiko kecil yang warnanya hijau, di bawahnya orange, ada kuning, kemudian hijau. Tapi kalau melihat tren akhir Juni ini, yang namanya terkonfirmasi positifnya juga naik, yang sembuh juga. Terus ada yang sembuh. Ya. Kita lihat nanti bagaimana hasil evaluasi beliau-beliau yang dari provinsi kalian.
Tujuan kita adalah yang hijau. Mengapa? Karena kalau zona risiko penularan kecil, aktivitas pertama masalah pendidikan ini sudah bisa berjalan kembali. Anak-anak kuliah, mahasiswa-mahasiswi juga sudah boleh, tetapi tetap menggunakan yang namanya protokol kesehatan. Aktivitas wisata, ya, kegiatan-kegiatan seminar yang sering dilakukan di Kota Malang, Lokakarya, Studi Tour dan lain sebagainya bergerak kembali. Kalau hijau, kalau itu semua bergerak, pendidikannya bergerak, mahasiswanya juga sudah mulai belajar ke kampus, studi, wisata dan kegiatan-kegiatannya juga berputar dan bergerak, maka ekonomi masyarakat ini akan kembali bangkit. Mulai dari yang jualan makan untuk mahasiswa, yang menyiapkan transportasi, yang menyiapkan kebutuhan belajar, yang menyiapkan kebutuhan sarana prasarana sehari-hari, semuanya bergerak. Tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang kita pakai dengan arahan-arahan tim medis. Kita tidak bisa lagi kembali ke situasi tahun 2017 yang bebas seperti yang kemarin. Kita mesti harus pakai masker, kita harus cuci tangan sesering mungkin di air yang mengalir dengan sabun. Kita mesti harus hati-hati, waspada, dan betul-betul selektif untuk interaksi, yang itu dengan istilah physical distancing maupun social distancing. Kita harus masuk pada era itu sekarang ini, ya, sehingga kesehatan masyarakat betul-betul terkontrol, terkendali dengan baik, ekonomi masyarakat juga bergerak. Isinya ke sana, ya, isinya ke sana. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil rapat yang disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini 50% bapak-bapak, 50% ibu-ibu di Jawa Timur ini terjangkit. Kita sempat berpikir bahwa bapak-bapak yang paling banyak terkonfirmasi positif karena kegiatannya di luar, kadang-kadang juga tidak disiplin, pakai masker, sering berinteraksi. Ternyata faktanya 50% antara perempuan dan bapak-bapak ini terkonfirmasi positif. Yang kedua, ya, usia. Dengan mungkin juga sempat berpikir bahwa usia yang lanjut prosentasenya lebih tinggi. Menurut informasi survei yang dilakukan oleh Gubernur bahwa 49 tahun usia warga masyarakat sampai 0 tahun 3 hari lahir langsung positif itu 61% yang terkonfirmasi positif. 49 tahun sampai 0 tahun itu 61%. Usia 50 sampai 113 atau 15 tahun yang paling tua konfirmasi positif, sisanya 39%. Jadi sebetulnya begitu disampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu lansia ini yang paling rawan, justru bapak ibu lansia semakin tertib. Yang usia muda relatif rumongso seger waras malah sembuh. Dan faktanya
usia 49 ke bawah 61%. Tapi lansia 50 tahun ke atas sampai yang paling tua terkonfirmasi positif 113 per 15 itu 39%. Kemudian di mana tempat yang paling tidak disiplin? Satu, di kafe, di tempat nongkrong. Ini biasanya diisi lansia apa muda-mudi? Ya. Jadi semua ini benar ini. Makanya ditertibkan tuh sama Pak Polisi sama gabungan Kodim. Yang kedua, pasar. Tempat-tempat yang sering dilakukan oleh mahasiswa beraktivitas, anak-anak muda. Justru tempat ibadah, ya, kemudian mall yang modern, toko-toko modern lebih mematuhi. Sehingga dengan kondisi itu kita bisa bergerak apa yang harus dilakukan. Tujuannya sudah jelas, kondisi masyarakatnya sudah saya sampaikan tadi, sudah dipotret apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Satu, ya, sekarang digerakkan yang namanya kampung tangguh. Ini konsep dari Brawijaya, ditangkap oleh TNI Polri, disambut oleh beberapa relawan, sekarang digerakkan di kampung-kampung di RT. Mengapa tumbuh dengan baik di tengah masyarakat kita? Karena Kota Malang setiap tahun ada lomba kelurahan tangguh. Jadi benihnya ini disebar terkait dengan bencana, terkait dengan ketangguhan ibu. Setiap tahun begitu ada konsep kampung tangguh yang terkait pandemi, langsung tumbuh dengan baik karena bibitnya sudah disebar. Keluarga Bandung Josari beberapa tahun yang lalu menang menjadi kelurahan tahun yang lalu, ya. Digerakkan ini, di sana muncul gotong royong, di sana muncul kemandirian dan kebersamaan. Sekarang menjadi contoh Jawa Timur, sekarang juga dibicarakan di tingkat nasional. Yang kedua, menegakkan disiplin masyarakat, kesadaran masyarakat, gabungan antara Polri, antara TNI, Satpol ke tengah-tengah kegiatan masyarakat untuk mendisiplinkan. Jalan ini sudah ceritakan ini pun lama. Saat ini ketiga, kalau dulu panjenengan sebagai tokoh, panjenengan sebagai penggerak juga mampu diacu atau dinut sama warga. Sampaikan, jangan lupa ya pakai masker, jangan lupa cuci tangan, terus disiplinkan aja ini. Karena kalau tidak bersama-sama, tidak mungkin masuk hijau. Kalau nggak mungkin masuk hijau, ekonomi sulit. Karena yang namanya Malang sebagai kota pendidikan, Malang sebagai kota wisata berhenti, nggak boleh kegiatan. Tujuannya ini, ajak lingkungan warga kita masing-masing untuk disiplin, pakai masker dan seterusnya. Interaksi jaga jarak betul-betul terkendali, terkontrol. Ya. Yang ketiga, tentu Bu Dokter tadi sudah menyampaikan. Yang keempat, dengan Satgas COVID ini bersama-sama perguruan tinggi kita ikuti agendanya, ya, kita patuhi agendanya supaya betul-betul kita terkendali. Jadi kalau sekarang ini ada
terus. Ini sebetulnya bagian daripada buah yang kita petik di bulan Mei Juni ya. Jadi hari ini sudah ada swab belum diumumkan keluar hari ini, sehingga kita menerima banyak ini. Ke depan harus betul-betul diterapkan bersama-sama supaya masuk ke zona hijau. Kalau masuk ke zona hijau, aktivitas pendidikan dan pariwisata bergerak dan ekonomi masyarakat juga tumbuh dengan baik, tapi masyarakatnya sehat. Gitu. Jadi kuncinya di pendidikan dan wisata, karena kota pendidikan, karena kota wisata. Beda lagi dengan pojok kabupaten, beda lagi. Dan itu harus bersama-sama seluruh potensi masyarakat. Kos-kosannya juga diatur, protokol kesehatan. Di sini banyak kos-kosan, banyak kos-kosan, kos tanggungan. Jangan sampai tumbuh klaster baru, klaster kos-kosan. Harus betul-betul menang ini. Karena saya setuju ya, supaya tidak tumbuh klaster baru. Klaster yang sering tumbuh di Malang ini klaster keluarga. Klaster keluarga itu karena apa? Salah satunya yang tidak tertib, tidak disiplin, diminta isolasi mandiri, disetujui, tapi masih sembrono dan akhirnya satu keluarga kena dan selesai. Jadi seperti itu. Terakhir, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagian daripada perjalanan sejarah. Tahun 1835 di Malang pernah terjadi yang namanya wabah pes. Di tahun 1930 juga terulang lagi wabah pes di Kota Malang. Tercatat di dalam sejarah, tidak akan hilang. Tahun 2020 hampir 216 negara di dunia terpapar, termasuk Kota Malang. Nanti akan tercatat di tahun 2020 sekian ratus atau sekian puluh tahun lagi, Lurah Bandung Josari tahun 2020 jenenge sapa itu? Pak Lokman. Catat di dalam sejarah itu. Ya. Saat terjadi wabah pandemi COVID-19 di Malang, apa yang dilakukan oleh Pak Lurah waktu itu tercatat semua, termasuk kegiatan hari ini. Siapa yang meninggal semuanya tercatat. Jadi kita akan bercerita pada saatnya nanti. Yang itu sing duwe beras, nyumbang beras. Sing duwe sapi, nyumbang sapi. Sing duwe klopo, nyumbang klopo. Kanggo bantu masyarakat sing butuh. Cukup saat PDW sesuai secukupnya. Akan jadi cerita. Saya ingin tokoh-tokoh hari ini juga bagian dari sejarah. Ibu Kepala Puskesmas tahun 2020 dia bukan apa yang dilakukan belusuan ke kampung obat di masyarakat akan menjadi bagian sejarah. Hari ini kita pelaku sejarah, kak Rosso melakoni kak Rosso, nanti anak cucu kita akan melihat itu. Tapi kalau hari ini kita diam di rumah, nanti ya tercatat Pak Camat laut poai kewenangan itu, atau mulai satu kecamatan, atau mulai satu kecamatan sama Pak Kantor. Semuanya. Saya ingin Bapak Ibu sekalian dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, supaya apa? Supaya imun kita kuat. Kalau imun kuat, walaupun kita berada di tengah masyarakat tidak pernah berhenti, insya Allah sehat. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan mampu mengajak masyarakat yang lain untuk memakai masker, melakukan
lain. Kurang dan lebihnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan kepada yang pertama pada Dinas Puskesmas. Di share grup kami, grup RW, di situ saya melihat ada di RW saya, RW 9 itu ada satu yang PDP. Sehingga saya menanyakan kepada Pak Lurah siapa ini? RT berapa dan namanya siapa? Pak Lurah tidak bisa menyampaikan karena alasannya yang berhak menyampaikan adalah dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas karena melanggar kode etik. Gini Bu ya, kami di RW 9 itu dibentuk posko untuk pandemi COVID ini tingkat kelurahan. Dan kami setiap hari menjaga di situ. Saya mengerahkan warga kami Bu ya, per RT tiap hari selama berapa bulan ini saya lupa. Sampai setiap hari saya juga nggak pernah tidurnya mungkin di dini hari. Itu kalau masih ada dikatakan di situ di RW 9 terjangkit atau ada yang kena PDP, mohon maaf, saya harus tahu namanya siapa, RT berapa. Ini menjadi polemik di warga kami karena di situ di-share juga di grupnya PKK. Jadi bukan di grupnya RT RW, cuman sampai di grupnya PKK ini barusan saya dijapri sehingga saya tidak bisa menjawab. Saya kira itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, khususnya dari tim pada siang hari ini, kami dari RW 13, nama saya juga sudah disebutkan Pak Anang, kami sangat terkejut sekali sama dengan RW 9 ya. Data yang masuk kepada kami dari warga itu sepertinya enggak sesuai ya. Tapi kami tidak menyalahkan baiklah tidak, karena terus terang aja ya, di beberapa hari yang lalu itu di warga saya memang ada yang meninggal dunia di rumah sakit. Yang pertama yang bernama Bu Sus Punyati kalau nggak salah, dan yang kedua anak yang bernama Deva ya, Deva Belkis ya. Nah ini masih anak usia SD. Nah ini dimakamkan secara protokol ya, secara protokol ya. Nah kami juga bisa menerima dengan baik ya, kita sudah juga kooperatif ya, tidak ada masalah. Bahkan kami dengan Pak Lurah, dengan Dimas juga sehari penuh di makam Pak Lurah ya. Nah khususnya di hasil dari penayangan tadi itu di RW 13 paling banyak di Manunjosari. Kami sangat terkejut sampai saya direpeli. saya sangat prihatin ya, karena saya belum pernah merasa warga saya ada yang kena PDP, pasien dalam perawatan ya, seperti Bu Sus itu masuknya itu bukan karena ODP, insya Allah ya. Itu saya konfirmasi dengan keluarga dan tetangganya, itu karena komplikasi sudah lama ya. Kemudian meninggalnya pun kami juga tidak tahu ya, tahu-tahu di protokol. Kami tidak mempermasalahkan protokol atau tidak, tapi sekarang ini Bapak Ibu, warga yang meninggal di rumah sakit di protokol itu menjadi apa ya, semacam trauma masyarakat ya. Krungu protokol tonggone dulure gak wani nglawat Bapak Ibu. Nglawat itu izin RW, izin RT. Angsal apa kula nglawat. Nah saya selaku orang yang dituakan sulit untuk menjawab. Ya, mau saya suruh kula kena positif, enggak saya ojo iku ya apa, ya saya sulit. Jadi saya udahlah kita tunggu aja dari petugas dari puskesmas dalam ini atau mungkin dari kelurahan ya, satgas dari kelurahan ya, itu Bapak. Jadi mohon tolong, jadi
untuk RW 13 ini secara langsung positif insya Allah tidak ada, ya insya Allah. Itu karena mungkin dari rumah sakit. Ya, kami di RW 13 ini walaupun tidak tertulis, tapi saya selaku orang yang dituakan di sana selalu koordinasi dengan RT-RT. Monggo kita menjadi satgas sendiri-sendiri di RT-nya untuk ya menanggulangi masalah COVID-19 ini. Kami sudah berusaha sama dengan Pak Pancono tadi, Ketua RW 9, ya setiap malam itu keliling, ya apalagi setelah ada PSBB itu, semua warga keluar ya untuk mengantisipasi warga asing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon tolong kepada Satgas ini di Kota Malang ini ya untuk sering memberikan seperti saat inilah ya, sering ya bila perlu ke RW Pak untuk menekan sedikit trauma masyarakat ya, untuk menekan trauma masyarakat. Jadi lewis krungu protokol bingung wisan masyarakat ini ya. Saya kira itu, saya mohon maaf bila mana dalam tutur kata saya tadi agak kurang berkenan, khususnya di Bu Endang ya. Saya cumi jempol Bu Endang, kerjanya bagus. Tapi terakhir kemarin itu ya oleh warga saya medeni, jadi medeni Bu Endang ya. Waduh nang omahku enggak pakan ngono wis sak kampung bukan sing wani ku namanya. Ya, seperti Bujum itu tukang pijet yang ditelusuri Bu Endang itu, ya Allah nangis-nangis ke rumah saya Pak. Ya, aku lupa sehat, aku gak loro, ya itu pemerintah yang ini menjaga tok. Protokol itu hanya mengantisipasi supaya ya COVID ini tidak nular ke panjenengan. Saya gitu Pak. Ya, kalau jawab aku salah ya aku njaluk sepuro gitu aja ya. Nah, saya kira itu yang keluh kesah kami selaku orang yang dituakan di RW. Nah, mohon nanti bagaimana bisanya menekan trauma masyarakat terhadap Pagebluk ini. Saya kira itu, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bahwa kita harus begini-begini, tapi kok data itu ada di RW 5 ada 1, terus ODP-nya ada 2. Kami selaku ketua RW di situ juga nggak tahu mana posisinya di RT berapa, kita nggak tahu. Jadi maunya saya kalau ada seperti itu, kami yang RW itu dikasih tahu, jadi kami bisa mengantisipasi. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW 9 Handong Kerjasari tadi. Begini Bapak, kami mungkin dari Dinas Kesehatan bisa menyampaikan bahwa yang terkait dengan data pasien baik yang ODP, PDP maupun konfirmasi positif itu memang pada kesempatan kali ini mungkin agar semuanya juga memahami, kami dari Dinas Kesehatan memang dalam menyampaikan data ini amat sangat hati-hati. Mengapa ini kami lakukan? Karena memang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, data pasien itu tidak boleh disebarluaskan. Yang bisa mengetahui tentang data pasien itu yang pertama adalah yang bersangkutan sendiri, dan yang kedua adalah dokter yang merawat. Oleh karena itu memang kami sangat hati-hati dalam hal ini, karena ini ada sanksi hukumnya Bapak, sehingga kami di Dinas Kesehatan sangat hati-hati menyikapi hal ini. Maka ketika kami di Dinas Kesehatan itu ada data-data yang bersangkutan ini, ketika kita harus melakukan upaya-upaya untuk tracing maupun tracking, jadi melacak maupun menelusuri semua yang terkait dengan hal ini, itu memang dibutuhkan koordinasi dengan wilayah.